Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang selection short. Jadi kita akan membahas masih membahas hal-hal berkaitan dengan pengurutan. Tentu skema data yang kita pakai ini bentuknya dalam bentuk larik atau dalam bentuk array. Selection short ini sebenarnya sederhana. Sama juga seperti bubble sort juga yang sebelumnya saya jelaskan juga cukup sederhana, jadi nanti kita akan, bahas hanya dalam satu video saja. Oke, jadi, penjelasan dulu ya, selection sort itu merupakan metode pengurutan, dengan mekanisme itu mencari, data terkecil ya, data terkecil dari, suatu array gitu ya. Nah, di sini dari posisi 0 sampai dengan n-1. Nah, di video ini memang, nanti kita sorry, di algoritma ini penjelasannya kita nanti mulai array-nya itu dari 0 sampai banyaknya array. Jadi kalau array-nya ada 10, maka kita mulai dari 0, 1, sampai dengan 9 gitu ya. Jadi caranya seperti itu, caranya cari dari 0 sampai dengan 9, mana yang paling kecil gitu ya, kalau kita mau mengurutkan dari kecil ke besar. Nantinya yang paling kecil ini digeser pindah ke awal gitu ya, seperti itu. Nanti dari nomor urut 1 sampai dengan ujung itu dicari yang terkecil, pindahin ke depan. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, jadi kita punya i sebagai iterasi utama ini nanti dari 0 sampai dengan n-1, n-1 itu jumlahnya, lalu kemudian cari data terkecil dari interval j sama dengan 1 sampai dengan j sama dengan, n-1 ya ini harusnya. Oke, jadi perbaiki dulu ya. Jadi kita punya iterasi i adalah iterasi utama dari 0, indeks ke 0 sampai dengan jumlah array -1 ya. Jadi indeksnya dari 0. Jadi kalau array-nya ada 10, kita akan memulai iterasi dari 0 sampai dengan 9, ya seperti itu. Oke, lalu kemudian ada iterasi yang kedua di dalam iterasi i itu adalah iterasi j, kita kasih nama j ya, sebenarnya ini bebas aja sih, variabel aja. Itu dari i sampai dengan, eee n-1 lagi, sampai ujung lagi. Nah, lalu kemudian dalam proses pencarian itu kita punya variabel p atau nanti saya kasih nama pos ya. Nah, P ini adalah variabel yang menampung data terkecil. Jadi dicek mana sebenarnya data terkecil. Nah, jika ditemukan P ini data terkecil, data yang paling kecil, maka dia akan tukar posisi dengan I gitu. Nah, nanti ini langkah 2 dan 3 ya. Oke, ulangi langkah 2 dan 3 itu ya, dengan I-nya terus nambah 1 lalu kemudian sampai dengan ujung ya, sampai dengan akhir. Nah, kita coba simulasikan, dengan data yang sama seperti dengan bubble sort. Kita punya ini udah diwarnain ya, kita punya data 7, 8, 4, 5, dan 3 di iterasi pertama, I-nya dari 0 berarti J-nya dari 0 sampai dengan 4, lalu kemudian kita tahu posnya, nilai P-nya yang paling kecil itu 3 kan. Jadi kita cari dari 0 dari J ya, mencari itu J, 0 sampai dengan 4 ya, 0 sampai dengan 4 yang terkecilnya itu adalah ini, angka 3, maka ini ditukar dengan I, ya. Ini ditukar dengan I karena I-nya 0 maka 4 ditukar dengan 0 jadinya 3 ditukar dengan 7. Itu ya, jadi ditukar posisi P dengan posisi I. Di iterasi yang kedua, nah di iterasi yang kedua dicari ya, ini saya langsung buka aja. Karena tadi, J-nya 0 J-nya dari 0 lalu kan I-nya naik, I-nya jadi 1 berarti J-nya dari 1 tetap sampai ujung, sampai yang terakhir ini 0, 1, 2, 3, 4, maka dicari ditemukanlah bahwa di indeks kedua nih dari 8 ya, sampai dengan akhir itu 4 lah nih, ini nih, indeks kedua itu ini nih, nomor 4 ini, ditemukanlah 4 yang paling kecil, maka tukar. 1 dengan 2 ditukar posisinya, maka jadinya seperti ini, 3, 4, 8, 5, 7. Lalu kemudian di iterasi berikutnya, langsung kita buka aja. Nah, kan ini I-nya naik jadi 2 berarti J-nya dari 2 sampai 4, dari 2 sampai dengan 4. Di 2 sampai dengan 4 gitu ya, di sini, kita lihat, dicek 8, 5, 7 yang paling kecil mana? Oh 5, berarti tukar. Tukar 3 dengan 2 ya, ini indeks ketiga dengan yang indeks yang kedua, ini kan indeks ke 0, 1, 2 ini indeks yang ketiga ditukar.
lalu kemudian hasilnya jadi seperti ini. Nah, di iterasi berikutnya, di iterasi keempat, ini, eee, nilai yang paling kecil itu adalah nilai yang paling ujung. Kan dia di 3 sampai dengan 4 kan, 3 sampai dengan 4, lalu kemudian I-nya, apa namanya, I-nya kan dari 3 nambah terus, J-nya berarti 3 sampai dengan ujung, maka setelah itu dicari nilai yang paling kecil, P-nya ini yang paling ujung. Jadi yang ujung pindah ke sini, ke yang nomor 3, yang ujung itu nomor 4. Nah, seperti itu ya. Jadi cara berpikirnya adalah kita mencari, secara iteratif dari ujung awal sampai ujung akhir nilai terkecil, lalu ditukar pindah ke awal, cari lagi terkecil, pindah lagi, cari lagi terkecil, pindah lagi, cari lagi terkecil, pindah pindah lagi, gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Tentu kalau kita mau mengurutkan dari besar ke kecil, maka caranya dibalik. Berarti dari awal sampai akhir cari yang paling besar, kalau ketemu pindah ke depan, kalau ketemu pindah ke depan dan seterusnya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba, algoritmanya, notasi algoritmanya. Di sini saya buat prosedur, dia menerima input output-nya array of integer lagi, lalu dia memparsing n ini jumlah dari array-nya. Ini deskripsinya, saya butuh I dan J tadi kan, lalu saya butuh temp, untuk menukar nantinya, lalu saya butuh pos. Pos ini nanti untuk mencatat indeks angka yang paling kecil. Lalu saya butuh iterasi utama, I dari 0 sampai dengan ujung ya, n-1. Lalu kemudian saya isi dulu pos dengan I, dengan yang sekarang gitu ya. Jadi kalau awalnya 0 berarti posnya diisi dengan 0, lalu saya looping dari J sama dengan I sampai ujung lagi, sampai dengan yang paling ujung. Lalu di sini saya cek, jika array yang ke J sekarang itu lebih kecil dari array yang ke pos, ya, maka posnya diisi dengan J. Seperti itu dan seterusnya. Jadi J ini akan mengecek kan dari I sampai ujung. Kalau ketemu nilai kecil maka posnya, indeksnya diisi dengan J. Ya kalau kalau nanti posnya apa, eee, si posnya itu, si J-nya emang, sudah lebih kecil maka dia akan masuk ke pos. Tapi kalau posnya emang nilainya besar ya di-skip ya kayak tadi. Jadi dicek dari awal sampai akhir mana yang paling kecil, dia dicatat indeksnya. Seperti itu. Jadi terus seperti itu, jadi proses perulangannya dari mulai I-nya nambah jadi 1 berarti ini dari 1 sampai ujung, nanti I-nya nambah jadi 2 2 sampai ujung dan seterusnya. Nanti setelah itu ada proses untuk kita menukar. Nah, bagaimana menukar? Caranya dicek dulu, apakah I-nya yang sekarang itu sama dengan pos. Nah, kalau tidak sama, ini kalau tidak sama maksudnya posisinya tidak sama baru dilakukan proses tukar. Tapi kalau udah sama berarti si I itu adalah nilai yang paling kecil maka nggak usah ditukar. Kan tadi awalnya I-nya diisi posnya diisi dengan I. Jadi kalau dalam proses pencarian yang paling kecil ini ternyata dia adalah nilai yang paling kecil, ya udah nggak usah ditukar. Nah, ini proses menukar sama seperti sebelumnya. Jadi kita simpan dulu array yang ke I di temp, lalu array yang ke I diisi dengan array yang pos, lalu array yang pos diisi dengan yang temp-nya. Ya, seperti itu. Jadi prosesnya dicek dulu di sini, apakah, si I-nya itu, berubah atau memang sebenarnya dari, apa namanya, dia itu udah nilai terkecil gitu. Jadi nggak usah ditukar lagi kalau dia memang nilainya terkecil. Jadi nanti proses penukarannya itu tidak selalu dilakukan. Kalau di bubble sort kan pasti ya di bubble sort juga nggak selalu dilakukan ya sebenarnya ya. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi kita, eee, prosesnya ulangi lagi, ini udah akhir sih sebenarnya. Jadi ini ada iterasi utamanya, dari mulai, ujung array sampai yang terakhir, lalu ini ada iterasi di dalamnya yang bergeser ya, bergeser dari, berdasarkan I-nya. Kalau I-nya 0 berarti J-nya dari 0 sampai ujung, kalau I-nya 1, J-nya dari 1 sampai ujung, terus seperti itu, seperti, cara berpikir logika kalau kita membentuk segitiga ya, di dalam perulangan gitu ya. Nah, nanti di sini ada proses pengecekan, untuk mendapatkan, pos yang paling kecil, setelah itu kalau memang pos itu tidak sama dengan indeks yang ke I baru ditukar. Nah, kalau sama berarti tidak dilakukan proses penukaran. Oke, teman-teman, itu mungkin penjelasannya sederhana untuk selection sort. Nanti kita akan ketemu lagi di coding-nya ya, nanti kita coba implementasikan coding-nya. Tentu kalau di beberapa bahasa pemrograman itu sudah banyak fungsi-fungsi untuk mengurutkan array, jadi nggak usah kita coding seperti ini sebenarnya.
Tapi karena kita prosesnya pembelajaran, maka perlu rasanya kita belajar dulu, cara berpikir sorting itu seperti apa. Nanti di coding, apalagi misalnya di Python itu banyak fungsi-fungsi untuk bukan banyak ya, sudah tersedia gitu ya, fungsi untuk mengurutkan, array gitu ya. Nah, tinggal kita pakai aja, nggak perlu bikin prosedur seperti ini. Hanya saja, karena ini proses pembelajaran, jadi kita perlu tahu dalamannya seperti apa. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi di, video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.